A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. We just have to be careful. And a threat was made. This is a highly unusual comment to make. You know, what we think this means is he's taken two of our Ohio-class boomers that carry the nuclear weapons. Ya, baru-baru ini Presiden Donald Trump mengancam Rusia dengan menggunakan 2 kapal selam nuklir mereka untuk mendekat ke Rusia. Keputusan Trump ini dilakukan usai mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan soal potensi dead hand atau tangan yang mati, di mana pada intinya Medvedev menjelaskan jika Rusia memiliki sistem semi-otomatis yang siap meluncurkan rudal balistik nuklir jika kepemimpinan negara dilumpuhkan, atau dengan kata lain, jika pemimpin Rusia diserang. Jelas tanggapan Trump dengan mengirim 2 kapal selam nuklir adalah sebuah peringatan keras. Tapi menariknya, Rusia juga tidak gentar saat mereka menyebut Rusia memiliki lebih banyak kapal selam dari Amerika Serikat. So, inilah eskalasi perang dingin Rusia-Amerika Serikat yang kembali, yang tentu saja memicu kekhawatiran potensi World War III selanjutnya. Talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. Donald Trump también ha ordenado posicionar 2 submarinos nucleares en regiones cercanas a Rusia. Ya, tensi meningkat dengan cepat. Donald Trump memanaskan situasi dunia saat baru-baru ini menanggapi ocehan mantan Presiden Rusia dengan reaksi keras. Bagi yang belum tahu konteksnya, baru-baru ini usai mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan soal masih aktifnya sistem dead hand, Trump langsung bereaksi dengan mengirimkan 2 kapal selam nuklir milik mereka mendekati Rusia. Tidak ada informasi resmi mengenai jarak atau koordinat penempatan kapal selam tersebut terhadap perairan Rusia atau zona geopolitik tertentu. Baik Pentagon maupun Angkatan Laut Amerika Serikat tidak membocorkan detail lebih lanjut sesuai kebijakan kerahasiaan operasi kapal selam nuklir. Namun dengan kemampuan mendekat tanpa terdeteksi, kapal itu bisa saja berada di area yang memungkinkan Amerika Serikat bisa menyerang Rusia dengan kapal tersebut. Di mana pada intinya, ini adalah ancaman serius dari Amerika pada Rusia. Menanggapi hal tersebut, Putin sendiri nampak cukup tenang. Sejauh ini, tak ada reaksi langsung dari Putin soal penempatan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat yang mendekati Rusia. Namun, salah satu anggota parlemen Rusia, yakni Viktor Podolatsky, menjelaskan jika Rusia tak gentar dengan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat. Karena menurutnya, Rusia punya lebih banyak kapal selam yang bisa menghancurkan kapal selam Amerika Serikat jika mendekat. Dikutip dari NDTV World, Viktor Podolatsky mengatakan, jumlah kapal selam nuklir Rusia di lautan dunia jauh lebih tinggi daripada kapal selam Amerika. Dan kapal selam yang diperintahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk dialihkan ke wilayah yang sesuai telah lama berada di bawah kendali mereka. Jadi, Federasi Rusia tidak perlu menanggapi pernyataan pemimpin Amerika tentang kapal selam tersebut. Pada prinsipnya, Rusia di sini mengklaim bahwa mereka memegang kendali kapal selam Amerika Serikat. Dengan kata lain, saat menyebut kapal selam Amerika Serikat telah lama berada di bawah kendali mereka, Rusia ingin menyiratkan bahwa intelijen dan militer Rusia sudah mengetahui lokasi kapal selam Amerika Serikat, bahkan mungkin mengawasi pergerakannya. Meski begitu, ini baru klaim sepihak. Apakah benar Rusia telah mengetahui lokasi kapal selam Amerika Serikat dan punya kekuatan yang lebih unggul dalam hal armada laut? Perbandingan kekuatan Amerika Serikat versus Rusia di laut. Berbicara soal kekuatan angkatan laut dari 2 negara besar di dunia ini, Rusia dan Amerika Serikat sendiri sejatinya dapat dikatakan cukup seimbang. Menurut data Global Firepower dan analisis pertahanan lainnya, untuk jumlah kapal perang di tahun 2024, Rusia nampak masih unggul dengan 490 berbanding 600. Sedangkan untuk kapal selam, Amerika Serikat unggul tipis dengan 68 berbanding 58. Dengan Amerika Serikat memiliki 14 kapal selam dengan senjata nuklir dan Rusia punya 11 kapal selam bersenjata nuklir. Melihat data tersebut, meski anggota parlemen Rusia tadi mengklaim keunggulan di bawah laut, dalam beberapa aspek,
Amerika Serikat sedikit lebih unggul, terkhusus dari segi teknologi kapal selam, kemampuan senyap, dan jangkauan serangan. Meski begitu, bukan berarti Rusia lemah. Rusia punya sistem pertahanan nuklir otomatis dan armada kapal selam yang sulit ditaklukkan dalam pertempuran langsung. Perang laut nuklir akan jadi bunuh diri bagi kedua pihak, karena Mutual Assured Destruction atau MAD akan terjadi. China berlatih bersama Rusia di Laut Jepang. Ketika Amerika Serikat coba menggertak Rusia dengan mengerahkan 2 kapal nuklirnya mendekat ke Rusia, Rusia dan China justru memamerkan kekuatan mereka dengan menggelar latihan tempur tiruan dan permainan perang lainnya di Laut Jepang sebagai tanda penguatan hubungan militer. Rusia dan China menyebutnya sebagai operasi militer bernama Maritime Interaction 2025. Dan meski direncanakan jauh sebelumnya, pelaksanaan latihan ini yang terjadi hanya 2 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemindahan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat ke wilayah yang sesuai, seolah menjadi peringatan bagi Amerika Serikat dan sekutu jika China ada di sisi Rusia. Sederhananya, latihan ini adalah simbol dari kesinambungan dan peningkatan kerjasama militer Rusia-China dengan pesan tersirat kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka mampu bertindak bersama dalam skala besar, menjaga jalur maritim strategis, serta berkoordinasi secara efektif untuk menghadapi potensi ancaman. Hal yang jelas gak akan disukai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang sendiri mengaku keberatan dengan latihan tersebut. Eskalasi perang dingin Amerika Serikat versus Rusia, babak baru yang tak lagi dingin. Melihat apa yang terjadi saat ini, dunia kembali memasuki babak baru ketegangan global. Jika dulu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung dalam bayang-bayang spionase, perang proksi, dan perlombaan senjata, maka kini apa yang kita saksikan saat ini bukan sekedar provokasi biasa. Dunia sedang berjalan di atas benang tipis antara deterrence dan destruksi. Ancaman kapal selam, sistem nuklir otomatis, dan latihan militer gabungan adalah komponen-komponen klasik dari doktrin perang dingin yang kini dimunculkan ulang dalam bentuk modern. Namun berbeda dengan era 1950-an hingga 1980-an, kini ada lebih banyak aktor, lebih banyak front, dan tentu saja lebih banyak senjata yang lebih mematikan. Dalam hal ini, eskalasi antara Amerika Serikat dan Rusia kini bukan lagi soal siapa yang menekan tombol lebih dulu, tapi siapa yang cukup gila untuk berpikir bahwa tekanan nuklir bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Dan di tengah ketidakpastian ini, setiap langkah provokatif bisa saja menjadi percikan yang memicu api besar. Perang dingin sudah kembali, tapi apakah dunia siap menghadapi versi terbarunya? Saat ini, dengan ketegangan yang semakin meningkat, Putin sendiri sudah memperingatkan akan potensi perang dunia ketiga. Ini bukan lelucon, potensinya ada. Pernyataan Putin sendiri bukan hanya ditunjukkan pada Ukraina, melainkan sebagai pesan langsung ke Barat, terutama Amerika Serikat dan NATO, yang disebut Putin terus menyulut konflik lewat provokasi bersenjata dan ekspansi politik. Pada akhirnya, kita sedang hidup di era paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua, ketika para pemimpin mulai berbicara tentang Perang Dunia Ketiga, bukan dalam konteks sejarah, tapi sebagai ancaman nyata. Maka sudah saatnya dunia mendengar dengan serius, karena kali ini bukan hanya soal perang wilayah, tapi tentang keberlangsungan umat manusia.